Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 3. Baik, langsung saja ke materi saya, yaitu pemaparan basis data. Basis adalah himpunan vektor dalam sebuah kombinasi linear untuk mempresentasikan setiap vektor dalam suatu ruang. Adapun data adalah sebuah komponen penghubung antara hardware dan manusia. Data juga merupakan komponen terpenting yang ada dalam database manajemen sistem. Adapun basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah untuk memanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Adapun karakteristik dari basis data yang dapat membuat suatu basis data menjadi kompleks, yaitu yang pertama, normalisasi tingkat tinggi. Yang kedua, banyak tabel dan hubungan. Yang ketiga, basis data terdistribusi. Yang keempat, skema bintang dan salju. Yang kelima, prosedur penyimpangan. Yang keenam, manajemen transaksi dan keamanan yang tinggi. Yang ketujuh, indeks dan optimasi query. Yang kedelapan, data warehousing. Yang kesembilan, pembaruan otomatis dan penjadwalan tugas. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah integrasi dengan aplikasi eksternal. Kemudian kompleks enterprise. Sistem data kompleks dalam lingkungan enterprise atau perusahaan sering melibatkan banyak komponen dan fitur yang dirancang untuk mendukung operasi yang luas dan kompleks. Adapun contoh-contoh struktur dan fitur yang mungkin ada dalam basis data kompleks tingkat enterprise, yaitu 1. Data warehousing. 2. Basis data terdistribusi. 3. Manajemen hak akses tingkat lanjut. Yang keempat, keamanan tingkat enterprise. Yang kelima, integrasi dengan aplikasi eksternal. Adapun mapping kardinalitas atau yang menggambarkan hubungan antara entitas dalam sebuah model basis data, yaitu jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, one to one, atau setiap entitas pada sisi satu relasi hanya dapat terhubung dengan satu entitas pada sisi lain, dan sebaliknya. Contohnya yaitu hubungan antara tabel karyawan dan detail karyawan, di mana setiap karyawan memiliki satu dan hanya satu entry dalam tabel atau detail karyawan. Yang kedua, jenis mapping kardinalitas yaitu one to many, yang dimana setiap entitas pada sisi satu relasi dapat terhubung dengan banyak entitas pada sisi lain relasi, tetapi sebaliknya tidak benar. Contohnya seperti hubungan antara tabel departemen dan karyawan, di mana satu departemen dapat memiliki banyak karyawan, tetapi satu karyawan hanya dapat bekerja di satu departemen. Yang ketiga adalah many to one. Sebaliknya dari one to many, banyak entitas pada sisi satu relasi dapat terhubung dengan satu entitas pada sisi lain relasi. Contoh, hubungan antara tabel karyawan dan manajer, di mana banyak karyawan dapat memiliki satu manajer, tetapi seorang manajer hanya mengelola satu tim. Yang keempat yaitu many to many, atau banyak entitas pada sisi satu relasi dapat terhubung dengan banyak entitas pada sisi lain relasi. Contohnya seperti hubungan antara tabel mahasiswa dan mata kuliah, di mana mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Mungkin cukup sekian dari saya.
Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.